Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berjumpa dengan channel ini saudara, Bapak Ibu silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dalam channel ini kita berdoa setiap hari Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Pengantar tidur kita pada saat malam hari ini, kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah. Permintaan yang mudah dimengerti saudara. Sangat sederhana dan mestinya bisa dijalankan. Tetapi tidak semudah kedengarannya. Kita pasti bertanya, pergi kemana? Bertemu siapa? Berapa lama di sana? Dan bagaimana selanjutnya? Saudaraku, itulah sederet pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Saudara dikasihi Tuhan, setelah semuanya jelas dan ada kepastian, baru orang berani mengambil keputusan. Abraham diminta pergi saudara. Dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 ini saudara, kita membaca Tuhan meminta kepada Abraham untuk pergi. Bukan pergi untuk sementara dan kemudian bisa pulang lagi. Perintah Tuhan adalah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan rumahnya, sanak saudaranya, dan kampung halamannya. Berat permintaan ini saudara, tidak mudah untuk langsung menjawab ya. Abraham orang yang taat saudara. Jarang orang seperti Abraham. Taat sepenuhnya, tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak berargumentasi saudara, bertanya jawab dengan Tuhan. Mengapa ia harus meninggalkan semuanya? Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Apakah memang tidak ada cara lain untuk memberkatinya saudara? Abraham tunduk kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberi perintah yang sama kepada setiap kita. Perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Karena itu, Bapak Ibu saudara, kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kita perhatikan kata Tuhan Yesus sebelum dia memerintahkan kita pergi. Ada kalimat, karena itu. Kita perlu mendalami diksi atau ungkapan karena itu. Saudara, pada ayat sebelumnya, Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Saudara, Tuhan Yesus penentu hidup kita di bumi dan di sorga. Jelas sekarang, saudaraku, hanya Tuhan Yesus satu-satunya penentu hidup setiap manusia. Jika kita ingin bahagia, baik di sorga maupun di bumi, maka kita tidak ada lain jalan kecuali kita harus jadi murid-Nya. Lebih jauh dari itu, saudara, kita diminta menjadikan semua bangsa murid-Nya. Apa yang dimaksud menjadi murid-Nya? Sama seperti seorang murid yang tunduk dan taat kepada gurunya. Begitu juga ya Tuhan Yesus meminta dari kita. Kita harus memperhatikan perintah-perintah-Nya. Kita tidak boleh mengabaikan larangan-larangan-Nya, saudara. Pendek kata, setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita harus selaras dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya. Jika kita mau menjadi murid-Nya, kita tidak boleh lagi bertindak semau kita, saudara. Taat dan tunduklah kepada Tuhan Yesus. Jadilah murid-Nya, dan juga jadikanlah segala bangsa murid-Nya. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajari kami. Untuk kami taat tunduk kepada Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan yang mengerti masa depan setiap umat-Nya. Ajarlah kami Tuhan, setiap kami jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Supaya kami tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, berkatilah mereka Tuhan. Pendengaran hati, setiap pemikiran mereka Tuhan berkati. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Berikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani. Supaya mereka hari demi hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jamahlah setiap tubuh yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga lepas keluarga, Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang dari sorga. Itulah yang memberkati kami. Berkati seluruh Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari. Dan begitu juga dalam istirahat mereka. Pada saat malam hari ini. Tangan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Yang menyertai mereka. Baik dalam tidur mereka. Bangun pagi esok hari di dalam sukacita yang daripada sorga. Terpuji termulialah Tuhan. Pada saat malam hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat istirahat, tidur dengan nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Selamat beristirahat. Besok bangun pagi hari. Bangun dengan sukacita. Damai sejahtera yang daripada sorga. Haleluya.